Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi. Hari atau tanggal Kamis 6 Mei 2021. Mata kuliah UTS Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional. Jawab, manajemen pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, perusahaan sepatu Edward Forer yang asli Indonesia yang sudah go internasional, yang kini Edward Forer mempunyai outlet di Australia, Malaysia, dan Hawaii. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Karena sebagai mahasiswa ekonomi pasti kita tidak asing dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Jika kita membicarakan manajemen pemasaran, maka kita akan selalu menyinggung 4 faktor utama, yaitu yang sangat mempengaruhi jalannya suatu manajemen pemasaran. Keempat faktor tersebut adalah harga, daerah pemasaran, kegiatan promosi atau pemasaran, dan faktor utama yang paling penting yaitu produknya sendiri. Di dalam mata kuliah ini akan ditelusuri lebih dalam mengenai spesifikasi produk atau jasa, cara distribusi yang tepat, dan penetapan harga yang benar. Pertanyaan ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Jawab, menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Sebelum Anda terjun langsung dalam dunia pemasaran internasional, alangkah lebih baik jika perusahaan Anda harus mempersiapkan diri atau menguasai strategi pemasaran tersebut agar apa yang menjadi tujuan atau langkah Anda lebih terarah dan mempunyai landasan. Strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional. Yang pertama, ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis. Hanya saja produk dikirim ke luar negeri, dan untuk melakukan ekspor ini memerlukan beberapa dokumen, izin, dan proses yang harus dilalui. Yang kedua, lisensi. Lisensi adalah strategi yang mana memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbalan baik atau royalti, tapi tidak maksimal, namun juga mempunyai risiko yang sangat kecil untuk rugi. Yang ketiga, franchising. Dengan cara membuat perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya hampir sama dengan lisensi, hanya saja franchising seperti duplikat perusahaan Anda sendiri. Yang keempat, kontrak manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda tersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud strategi harga internasional? Bagaimana cara menetapkan strategi harga internasional? Strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh pesaing dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar pasaran.
Seperti yang akan kita diskusikan kali ini. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh informasi adalah mengunjungi pasar itu sendiri. Setelah tingkat harga ini ditetapkan, harga dasar dapat ditentukan. 4 langkah yang menentukan harga dasar. Yang pertama, menentukan elastisitas harga dari pemerintah. Pemerintah yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Buat perkiraan biaya tetap dan fleksibel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harga dipertimbangkan. Tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Menetapkan harga pendekatan Jepang. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor, impor. Jawab. Prosedur ekspor. Menerima pasar atau order dari importir. Menerima LTC dari bank di negara eksportir yang merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming atau negotiating bank. Menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produsen atau supplier. Melakukan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan jasa ekspedisi. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. Melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Menyiapkan dan mengurus B atau L pada maskapai pelayaran. Menutup asuransi tergantung syarat LTC. Penyimpanan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LTC. Menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada advising atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat LTC. Memperoleh pembayaran wesel dari advising atau negotiating bank. Mengirim salinan dokumen-dokumen pengapalan kepada importir. Prosedur impor. Menyampaikan pesanan kepada ekspor. Meminta bank membuka LTC untuk ekspor atau opening bank yang dapat bertindak sebagai paying bank. Menyelesaikan persyaratan LTC pada opening bank. Menerima pemberian tibanya dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh advising bank atau negotiating bank. Menyelesaikan formulir impor dan menghitung asuransi bea masuk dan pajak. Melakukan penyetoran pajak, biaya masuk, dan lain-lain. Melakukan pembayaran dokumen pengapalan kepada opening bank sesuai syarat LTC. Menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order. Menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi apabila dalam proses terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Pelunasan wesel sebelum atau saat jatuh tempo jika sebelum diselesaikan oleh bank. Soal nomor 6. Coba buka di YouTube dan tulis pemasaran internasional dan pemasaran global. Review isi kedua video yang Anda tonton.
Video yang pertama, manajemen internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategi. Mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas secara internasional. Tentunya perusahaan tidak ingin stuck dalam aktivitas bukan hanya dalam pemasaran namun juga dalam operasional dan juga mendapatkan profit yang lebih dalam menjangkau target pasar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran internasional agar mencapai target pemasaran. Yang pertama, menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Beberapa langkah manajemen pemasaran internasional. Mengetahui keadaan lingkungan internasional, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan, mengetahui sasaran pasar internasional dan akan diincar, adanya program pemasaran, mempunyai organisasi pemasaran, mengevaluasi dan pengendalian. Yang kedua, strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional, yaitu ekspor, lisensi, pricing, kontak, manufacturing. Video yang kedua, pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Manfaat pemasaran global. Pertumbuhan ekonomi. Manfaat pemasaran global yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual belinya masyarakatnya. Karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli, maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Manfaat pemasaran global berikut yaitu bisa meningkatkan kompetensi pelaku usaha yang menjalankannya dan strategi pemasaran global. Pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Manfaat pemasaran global lainnya yaitu menghasilkan produk yang berkualitas. Kompetisi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik, karena pada prinsipnya hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan penduduknya secara sempurna, baik itu dari kebutuhan pokok, sumber daya, dan maupun teknologi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan melakukannya, serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat suatu negara. Meningkatkan selera masyarakat. Pemasaran global juga bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjualan adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat atau negara. Contoh pemasaran global. Beberapa contoh pemasaran global yang mungkin sebagai dari Anda pernah mendengar atau mengetahui. Yang pertama, Microsoft yang sudah menjual produknya ke hampir semua negara di dunia. Samsung yang memasarkan produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya ke banyak negara. Yang ketiga, Indofood yang sudah mengekspor produk mereka yaitu Indomie beberapa negara. Yang keempat, perusahaan Jepang dan Cina banyak menjual produk sayuran dan buahan ke negara Asia dan sekitarnya. Yang kelima, kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara Eropa.
Faktor utama pendorong pemasaran global, perbaikan komunikasi dan transportasi. Terjadinya perbaikan sektor komunikasi dan transportasi membuat pemasaran global semakin mudah dilakukan. Teknologi, kemajuan teknologi yang pesat seolah membuat antara negara menjadi tanpa batas. Kualitas, meningkatkan kualitas produk atau membuat produk yang berkualitas juga mendorong terjadinya pemasaran global. Perjanjian ekonomi antar negara. Perjanjian ekonomi antar negara merupakan faktor yang bisa mendorong pemasaran global terjadi secara cepat. Kebutuhan akan biaya pengembangan produk. Kebutuhan suatu perusahaan terhadap biaya produk ikut mendorong terjadinya pemasaran produk. Dinamika dan perkembangan ekonomi dunia. Faktor dinamika dan perkembangan ekonomi dunia yang mendorong pemasaran global. Soal yang ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Jawab, yang pertama, ekspor melalui proyek Turki. Melalui proyek Turki memberikan lisensi atau licensing, memberikan waralaba atau franchising, membentuk usaha patungan atau joint venture, mendirikan anak perusahaan.